Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diskusi malam ini kita mulai, marilah kita berdoa dengan harapan diskusi malam hari ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita. Amin. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, silakan untuk memperkenalkan diri teman-teman dari kelompok ini. Baik, mulai dari saya. Perkenalkan, saya Alfireza Febrianti Zahra, NIM 2102516048881 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman Sadra Widodo, NIM 21025160470 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Perkenalkan, nama saya Lintang Nurlaili dengan NIM 2102516048846 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Perkenalkan, nama saya Rozak Ferdiansah dengan nomor NIM 2102516048856 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Taufik masih di Pembukaannya loh. Perkenalkan, saya Taufik Rahman, NIM 210251604862 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Oke, baiklah, menginjak acara berikutnya, yakni kita akan membahas materi dan juga forum sesi diskusi. Silakan untuk share screen. Silakan dijelaskan. Ini langsung saja teman-teman, ini menurut pembahasan kita malam hari ini akan membahas mazhab berfikih, eksistensi mazhab fikih pada zaman kontemporer sekarang oleh kelompok kita. Yang pertama, pengertian mazhab fikih. Langsung saja, berarti mazhab menurut istilah meliputi dua pengertian, yaitu mazhab adalah jalan metode pikiran yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menerapkan hukum atau peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pengertian mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil Al-Quran dan hadis. Secara mudahnya mazhab itu jalan. Ini jalan yang kita tempuh dalam beragama. Seperti itu. Nah, sejarahnya ini dituliskan di sini itu adalah adanya yang menyebabkan mazhab fikih itu bermacam-macam. Seperti yang dijelaskan ada 8 poin. Yang pertama, perbedaan pemahaman pengertian tentang lafadz nas. Lafadz nas ini adalah lafadz-lafadz dari kitab Al-Quran. Karena kitab Al-Quran itu kan masih universal. Jadi diadakanlah tafsir-tafsir Al-Quran. Dari begitu banyak tafsir dari ulama-ulama yang berbeda, akhirnya memunculkan mazhab-mazhab yang berbeda. Yang kedua, perbedaan dalam masalah hadis. Ini yang kadang menjadi perdebatan
para ulama itu adalah para ulama mazhab, yaitu hadis itu kan banyak kategorinya, ada yang sahih, hasan, ahad, mutawatir, dan macam-macam. Kadang muncul satu hadis yang kadang bermakna rancu, itu yang kadang menimbulkan perbedaan dalam masalah pengambilan hukum, yang juga menyebabkan akhirnya berbeda-bedalah mazhab. Yang ketiga, pemahaman dan penggunaan kaidah lugawiyah. Itu kembali ke poin nomor 1. Setiap ulama mujtahid kan berasal dari tempat berbeda dengan bahasa yang berbeda, meskipun sudah muncul yang namanya nahwu shorof, itu kan yang memudahkan kita untuk mengkaji Al-Quran. Tapi tetap adat dan perilaku serta muatan lokalnya ulama itu tetap berpengaruh, yang itu menyebabkan perbedaan mazhab. Yang keempat, perbedaan dalam mentarjihkan dalil yang berlawanan. Nah, ini yang bisa menimbulkan suatu hukum. Karena kadang kita menemui satu dalil di Al-Quran itu berbicara bahwa hal ini dilarang hukumnya, haram hukumnya. Tapi kita kadang menemukan hal yang lain, dalil ini menunjukkan bahwa ini itu tidak apa-apa. Itu kadang yang menjadikan perbedaan hukum. Yang kelima, kias. Kias itu artinya menimbang. Kias itu ya perbedaan kias itu apa ya? Kias itu adalah mengkonversi satu hukum dari Al-Quran atau hadis ke satu hukum yang lain. Misalnya kayak zakat itu kan. Zakat di Arab Saudi, di Timur Tengah kan makanan pokoknya gandum. Di Indonesia sendiri nasi. Itu akhirnya dikiaskan oleh para ulama menjadi itu tadi nasi, beras. Itu termasuk contoh kias. Langsung saja yang 6 itu dalil-dalil hukum. Jelas dalil hukum itu banyak, berbeda-beda. Ulama itu juga menimbulkan munculnya banyak mazhab. Perbedaan ilat hukum itu dasarnya hukum. Keluarnya hukum itu juga menimbulkan beda mazhab. Dan perbedaan dalam masalah nasah. Nasah itu hukum yang dulu sudah ada, tapi diperbarui oleh adanya Nabi Muhammad, itu juga menimbulkan perbedaan mazhab. Sebenarnya nasah ini ada gandengannya, nasah dan mansuh. Nasah itu artinya nasah itu yang hukum yang dulu, mansuh itu yang diperbarui. Contohnya nasah mansuh itu zaman dulu Nabi Ibrahim itu kan kalau pakaiannya kotor, terkena najis, terkena kotoran, itu pakaiannya dipotong terus ditambal. Nabi Muhammad datang untuk menyempurnakan itu, akhirnya kita tidak perlu seperti itu. Ada cara yang lebih simpel, yakni toharoh, bersuci. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, langsung di scroll turun saja. Langsung kesimpulan. Pada masa Rasulullah. Oh ya, sebenarnya mazhab itu banyak, teman-teman. Tidak hanya 4 mazhab yang besar itu, Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Sebenarnya banyak mazhab yang tidak terkenal, tapi memang pengikutnya tidak banyak. Tapi karena itu jadi pengaruh imam mazhab itu juga sangat besar terhadap keberlangsungan mazhabnya. Bahkan sekarang itu banyak juga mazhab yang sudah tidak berlaku, tidak dipakai oleh umat muslim. Karena ya tidak ada pengikutnya, juga tidak mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu. Iya.
Oke, langsung saja Lanjutannya. sesi tanya jawab. Lanjutannya jawabannya. Mulai. Mulai siapa dulu? Saya ada pertanyaan tentang bagaimana menyikapi adanya perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab. Boleh izin menjawab? Monggo. Ya, bagaimana menyikapi perbedaan mazhab di antara satu sama yang lain ya. Jadi yang pertama kita harus apa ya itu namanya guys, kita harus lihat dulu itu perbedaannya masalah dengan apa. Juga sebenarnya itu apa ya perbedaan di antara ulama itu apa ya namanya istilahnya itu mungkin nanti yang bisa tahu bisa disebutkan. Perbedaan ulama dalam ulama itu sebenarnya indah. Jadi sebenarnya kita menyikapinya harus dengan tenang saja, dengan santai itu juga. Selagi perbedaan itu masih tetap dalam kaidah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dari semua itu selagi perbedaan tersebut masih dua-duanya masih sejalan lurus dengan Al-Quran dan hadis, itu masih tidak apa-apa seperti itu. Mungkin yang lain mau menambahkan. Saya mau menambahkan. Ya, menurut saya perbedaan mazhab itu harus kita beri toleransi. Karena yang dilakukan orang lain itu belum tentu salah. Dan kita harus belajar juga tentang mazhab-mazhab yang dianut oleh orang lain itu. Itu dari saya, tambahan dari saya. Apa ada yang menambahkan lagi? Jadi kok kayak toleransi sesama pendapat kan gitu ya? Ya. Menurut saya harus toleransi sih. Iya sih. Soalnya kadang memang beberapa contohnya itu seperti dalam sholat. Jadi di sholat itu kadang ada yang sholatnya itu Udah dikit lagi. ya kadang salah satunya itu biasanya waktu atahiyat akhir itu ada yang waktu asyhadu alla ilaha illallah dia ngacungkan tangan, telunjuk, ada juga yang enggak, ada yang dari awal sudah ngacungkan tangan itu salah satu perbedaan kecilnya. Jadi selagi itu tidak menyimpang dari yang diajarkan oleh Rasulullah ya tidak apa-apa. Oke, saya ingin sedikit menambahkan teman-teman bagaimana kita menyikapi perbedaan mazhab itu. Menurut pandangan saya itu kita harus menyikapi dengan ya pertama sikap yang baik. Terus kedua kita juga harus mengambil hikmah dari perbedaan mazhab itu, karena perbedaan mazhab itu salah satu yang menyebabkan kita tuh tetap beribadah itu dengan mudah. Contohnya, menambahkan contoh itu ya saat kita berhaji, contohnya ya, kita kan orang Indonesia rata-rata memakai mazhab Syafi'i. Waktu kita berhaji, saat kita tawaf, kita itu secara tidak langsung ada kaidah mazhab itu yang menyebutkan bahwa kita itu bisa berpindah mazhab. Kita saat tawaf itu memakai mazhab Imam Malik. Kenapa? Karena dalam Imam Syafi'i itu menyebutkan bahwa saat kita bersentuhan kulit dengan perempuan, laki-laki dan perempuan, wudhu kita batal. Sedangkan kalau tawaf kan kita jelas berkerumun laki-laki perempuan satu dunia kan. Nah, menurut Imam Malik bersentuhan kulit itu tidak batal karena Imam Malik itu menafsirkan itu dengan menafsirkan dalil yang menyebutkan hukum itu dengan tafsir majazi, bukan yang hakiki. Kalau hakiki menurut Imam Syafi'i itu ya kulit kita itu bersentuhan itu batal. Tapi kalau Maliki tidak. Ya itu salah satu rahmat dari perbedaan mazhab. Terima kasih ya Pak.
mungkin yang masih bingung. Saya sendiri juga bingung. Ya, itu sudah benar sih yang tadi sudah dibilang oleh teman-teman. Jadi ya intinya dari semua itu kita harus tetap toleransi. Yang pertama juga kita tidak boleh langsung mengejudge kalau apabila ada seseorang yang berbeda langsung kita kasarannya itu langsung disesatkan, itu tidak boleh. Jadi yang pertama bentuk toleransi juga, ya itu sebenarnya itu perbedaan di antara ulama itu merupakan rahmat. Gitu. Aku mau tanya, itu apa yang mendasari pendapat bahwa mazhab gak boleh dicampurkan, sedangkan kan biasanya kalau lebih banyak pendapat itu lebih baik, lebih bisa memperbaiki diri. Ada yang tahu? Ya mau pertanyaan nih, Rek. Ayo jangan formal, kayak mau ngomongin guys. Gini loh, maksudnya itu tadi katanya Alfi itu di dalam mazhab itu kita harus memilih, bukannya lebih baik gitulah, katanya gitu. Sedikit pertanyaan ini. Saya nggak paham. Tak ulangi tak? Ya, ulangi. Ya, ulangi lagi. Apa yang mendasari bahwa mazhab gak boleh dicampurkan? Kan sedangkan kayak lebih banyak mengambil pendapat orang lain kan lebih baik, lebih bisa memperbaiki diri gitu loh. Kok gak oleh ngambil mazhab sing liyane gitu loh. Gak boleh mencampurkan. Oh, udah lagi kan. Aslinya kok oleh, Rek. Bahasa itu wis diskusi ki gunane paham. Santai. Jadi gini lah, aslinya oleh, Rek. Nggak mantap campur